Beberapa waktu terakhir jumlah tokoh populer namanya beredar karena digadang-gadang mengisi kabinet Prabowo Gibran. Di antaranya ada Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Lodewijk Friedrich Paulus, Mutia Hafid, dan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Ada pula nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, serta Zulkifli Hasan dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Selain itu, ada nama Sufmi Dasko Ahmad, Marwarar Sirait, Budiman Sujatmiko, dan Ferry Juliantoro dari Partai Gerindra. Parpol pengusung Prabowo Gibran pun mengklaim kader yang akan menjadi menteri sudah mumpuni dan mampu. Namun bagaimana informasi kabinet dari Ring 1, parpolnya presiden mendatang, Partai Gerindra? Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pembahasan nama-nama yang akan berada di kabinet belum selesai. Prabowo masih fokus merancang peta jalan untuk menepati program-program yang sudah dijanjikan selama kampanye. Dasko juga masih enggan mengungkapkan nama-nama yang sudah disodorkan oleh partai pengusung kepada Prabowo. Namun ia menegaskan siapapun yang sudah berjuang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 pasti bakal dipertimbangkan untuk masuk di kabinet mendatang. Terkait belum ramainya bursa kabinet Prabowo Gibran oleh tokoh profesional, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah Senin 29 April 2024 mengatakan, Prabowo punya beban berat untuk memenuhi harapan masyarakat mengingat kemenangan Prabowo Gibran dicapai dengan satu putaran setelah memenuhi angka kemenangan 58,6% dari total suara sah nasional. Prabowo harus berkaca pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dari Kabinet Jokowi justru ada dua menteri yang menjadi tulang punggung pembangunan. Keduanya berasal dari kalangan profesional, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di satu sisi, kementerian lain yang diisi oleh perwakilan tokoh politik dianggap syarat masalah, bahkan tersangkut kasus korupsi karena memiliki kepentingan politik tinggi. Adapun di sisi lain, kementerian yang dipimpin oleh orang profesional sangat minim kasus. Trubus menyarankan kabinet Prabowo diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Seandainya ingin memasukkan unsur partai, Prabowo diharapkan memilih tokoh politik dan profesional secara seimbang. Tokoh-tokoh profesional terutama dibutuhkan untuk kementerian yang bertugas mengatasi masalah ekonomi, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan. Senada dengan hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan mencari komposisi ideal kabinet memang sulit tetapi harus diupayakan. Menteri seharusnya berasal dari kalangan profesional, sebab menteri yang berasal dari partai politik cenderung lebih sering memikirkan kepentingan partainya. Akan lebih baik jika Prabowo menempatkan teknokrat untuk posisi khusus di kabinet bukan tokoh yang berasal dari partai politik.